Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Semoga kita diberikan kesehatan dan dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, pada hari ini kami dari kelompok 4 mata kuliah petisserie akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai laporan kedua petisserie. Nah, sebelum kita memasuki presentasi, alangkah baiknya saya selaku moderator untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama adalah Hikmah Aisyah Zelvia, lalu Juliani, Kawimanasita, saya sendiri, Roni Hermanto, dan Suci Nur Fadia. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk kepada presentasi kita pada hari ini. Materi pertama akan disampaikan oleh Roni Hermanto. Pada Roni, dipersilakan. Terima kasih moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi. Yang pertama yang saya akan presentasikan yaitu bahan dasar. Bahan dasar mempunyai peran penting dalam pembuatan produk pastry. Bahan dasar dalam pembuatan produk pastry terdiri dari tepung terigu, air, ragi, gula, garam, lemak, dan telur. Yang pertama kita bahas yaitu tepung terigu. Tepung terigu merupakan hasil olahan dari gandum. Tepung terigu mempunyai bahan utama dalam pembuatan roti, biskuit atau cakes, pastry, muffins, makaroni, spaghetti, waffles, makanan siap saji dan makanan bayi, dan beberapa kue di Indonesia. Berdasarkan kandungan, tepung terigu dibagikan menjadi 3 macam. Yang pertama, harsh flours atau tepung terigu protein tinggi. Yang kedua, medium flours, itu tepung terigu protein sedang. Dan yang ketiga, soft flours. Tepung terigu juga dibagi menjadi 6 jenis. Yang pertama, wheat meats and wheat mills. Yang kedua, strong flours. Yang ketiga, medium atau strong flours. Yang keempat, soft atau weak flours. Yang kelima, special cake flours. Dan yang keenam, fresh nuts atau high flours. Ciri tepung terigu yang berkualitas ada 5 macam. Yang pertama, berwarna sedikit agak krim. Yang kedua, kuat atau strength. Yang ketiga, mudah menyesuaikan diri. Yang keempat, dia tahan serap yang tinggi. Dan yang kelima, keseragaman. Yang kedua yaitu air. Air berfungsi sebagai bahan pengikat. Dan di dalam produk roti. Seperti halnya dengan bahan dasar lainnya, maka air perlu seragam agar diperoleh hasil produksi yang beragam pula. Yang ketiga adalah yeast atau ragi, berfungsi sebagai bahan pengembang dan memberi aroma dan rasa. Ragi digunakan sekitar 3% sampai 9%, tergantung dari formula yang digunakan. Ragi merupakan bakteri yang menguntungkan dan bereaksi bila dipanaskan. Ragi dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama ragi padat, yang kedua ragi kering, dan yang ketiga ragi kering aktif. Yang keempat adalah soft atau garam. Selain mempunyai rasa asin, garam juga berfungsi sebagai bahan penetral dan meningkatkan cita rasa. Banyak bahan bila diberikan sedikit garam dapat menjadi lebih wangi, gurih, dan enak rasanya. Dalam pembuatan kue, garam mempunyai jumlah yang diperlukan sekitar 1-2%. Yang kelima adalah gula. Gula dalam pembuatan kue berfungsi sebagai pemanis, sumber energi utama bagi khamir dalam melakukan proses fermentasi, membantu proses pembentukan krim. Gula juga memberikan efek melunakkan gluten hingga cake yang dihasilkan lebih empuk. Yang keenam adalah telur. Telur adalah makanan yang diperoleh penuh gizi. Telur mempunyai sifat mengembang apabila dikocok.
sehingga volumenya dapat berapa kali lipat lebih banyak dari volume sebelumnya. Telur yang digunakan untuk pembuatan kue memiliki ukuran 50-60% dan tidak dalam kondisi dingin. Yang terakhir adalah lemak. Lemak adalah bahan yang sangat penting dalam pembuatan patisserie dan roti. Lemak membantu mempertinggi rasa, memperkuat jaringan zat gluten tepung, hasil dari tidak cepat menjadi keras atau striling. Jenis-jenis lemak digunakan dalam pembuatan patisserie dan roti ada 5 di antara mentega, margarin, minyak nabati, rose fat, dan shortening. Hanya itu bagi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Roni Hermanto yang telah menyampaikan materi pertama mengenai bahan dasar patisserie. Nah, selanjutnya kita ke materi kedua mengenai bahan tambahan dan bahan isian yang akan disampaikan oleh Aisyah. Kepada Aisyah dipersilakan. Terima kasih atas waktunya moderator. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang bahan tambahan. Bahan tambahan merupakan bahan yang sangat penting dalam pembuatan produk patisserie dan roti yang berfungsi untuk meningkatkan kualitas produk pastry. Bahan tambahan yang digunakan yaitu soda kue dan baking powder, cream of tartar, susu, dan aroma. 1. Baking soda atau soda kue. Baking soda adalah natrium bikarbonat berguna sebagai zat pengembang kue. Baking soda melepaskan gas CO saat dipanaskan sehingga produk kue akan mengembang. 2. Baking powder merupakan modifikasi dari baking soda. Baking powder digunakan untuk membuat kue yang seragam dan menjaga penyusutan agar tidak amplas. Untuk penyimpanannya harus ditutup rapat dan di tempat yang sering dan betul-betul bersih. 3. Bread improver merupakan bahan pengembang yang fungsi utamanya melembutkan, mengembangkan dan menjadikan produk bahan lama serta membuat bentuk roti akan menjadi kokoh. Untuk penggunaannya dalam pembuat roti memerlukan lebih kurang 1-2% dari jumlah tepung terigu agar hasil yang dihasilkan menjadi maksimal. 4. Cream of tartar digunakan dalam pembuatan chiffon cake ketika mengocok putih telur, berfungsi supaya putih telur mengembang, kaku dan tidak mudah mengepis sebelum atau sesudah dipanggang. 5. Susu dalam pembuatan patisserie dan roti berfungsi untuk meningkatkan kualitas penyerapan dalam adonan. Kasein dari susu mempertahankan sifat penahanan air dari adonan. Susu juga memberikan kontribusi terhadap nilai gizi, membantu pengembangan adonan, membantu proses pembentukan krim, dan memperbaiki tekstur roti. Jenis susu yang banyak digunakan di patisserie adalah susu murni, susu bubuk, dan susu kental. 6. Emulsifier berfungsi mengikat partikel lemak dengan bahan lainnya agar menjadi satu kesatuan sehingga menghasilkan remah kue yang halus dan mengembang sempurna. 7. Aroma merupakan bahan tambahan yang berfungsi memberikan wangi yang khas pada produk patisserie dan roti. Umumnya, aroma yang digunakan untuk produk pastry menggunakan aroma vanili, jeruk, kopi, mocha, rum, atau campuran rempah-rempah yang terdiri dari kayu manis, cengkeh, palu, kapulaga, dan jahe. Aroma vanili diperoleh dari biji-bijian yang terdapat pada batang vanili atau siap dipakai dalam bentuk bubuk dan cairan. Aroma jeruk diperoleh dengan mencampurkan parutan kulit luar jeruk nipis atau lemon atau orange. Bahan isian merupakan bahan yang digunakan sebagai bahan isi produk yang berfungsi untuk memberikan aroma dan cita rasa yang khas. Bahan isi yang dipergunakan untuk produk patisserie dan roti yaitu kacang-kacangan, buah-buahan kering, dan sayuran. 1. Kacang-kacangan. Jenis kacang-kacangan yang digunakan untuk bahan isi berupa kacang yang dikeringkan kemudian diawetkan. 2. Buah-buahan. Jenis buah-buahan yang digunakan berupa buah yang dikeringkan kemudian diawetkan. Proses pengolahan buahan sebelum digunakan untuk bahan isi sama dengan proses kacangan. 3. Sayuran. Jenis sayuran digunakan diantaranya wortel, bayam, dan labu kuning. Proses pengolahannya dengan cara direbus terlebih dahulu atau langsung ditambahkan dalam keadaan segar pada adonan. Rempah-rempah yang digunakan dalam pengolahan patisserie. 1. Kayu cinnamon, bagian kulit pohonnya yang dijadikan sebagai rempah. Kulit kayu manis yang lebih tipis merupakan kayu manis yang bermutu tinggi.
2. Kapulaga, cardamom seed. Kapulaga sering digunakan kepada kue lapis legit, kue kering, dan isian kue sus dan pie. Kapulaga banyak tumbuh di India dan Sri Lanka. 3. Jahe atau ginger adalah akar tanaman berbonggol. Jahe digunakan sebagai rempah pada kue roti jahe, kue keu jahe, dan pie jahe. 4. Cengkeh atau cloves. Yang dimaksud untuk rempah adalah kuncup bunga cengkeh yang dikeringkan. Cengkeh yang paling baik harus besar, tidak rusak, dan sedikit mengkerut. Cengkeh digunakan dalam isian kue, buah, dan berbagai kue. 5. Buah pala atau nutmeg. Yang digunakan sebagai rempah adalah bijinya. Rempah ini terutama digunakan untuk keperluan kue donat dan pasta kering. 6. Bunga pala atau mash. Diambil dari serabut luar yang menutupi biji pala. Bunga pala terutama sekali digunakan untuk sponge cake, isian krim pada kue sus. 7. Biji candu atau poppy seed. Ada 2, yaitu candu putih agak krem dan candu biru. Biji candu biru adalah yang paling baik, digunakan untuk menambah aroma pada kue. Biji candu dipergunakan sebagai percikan di atas roti atau roti kecil atau rolls. Sekian materi yang saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Aisyah. Selanjutnya mengenai alat patisserie akan disampaikan oleh Suci. Kepada Suci dipersilakan. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan tentang alat pengolahan patisserie. Sangat penting mengetahui jenis peralatan beserta fungsinya sekaligus cara pemeliharaannya. Tujuannya agar dapat mencegah kerusakan peralatan dan menghindari kecelakaan pada pemakaian alat. Jenis-jenis alat yang digunakan di patisserie, yang satu ada strong equipment. Strong equipment diartikan sebagai pelengkap yang difungsikan untuk menyimpan ingredients, utensil, ataupun filling dan topping. Jenisnya ada mixing bowl yang berfungsi sebagai tempat untuk menimbang ingredients dan bahan lainnya. Kedua, ada container box yang berfungsi untuk menyimpan ingredients, filling, ataupun topping. Yang ketiga, ada melamine tray yang berfungsi untuk meletakkan produk yang sudah matang untuk disimpan ataupun dijual. Yang keempat, ada flour container yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan tepung ataupun bahan kering lainnya. Dan masih banyak strong equipment yang lainnya. Yang kedua, ada baking equipment, yaitu pelengkapan yang dipergunakan untuk kebutuhan pembakaran, termasuk diantaranya adalah cetak-cetakan. Yang jenisnya ada baking tray, yaitu berfungsi sebagai alat untuk tempat adonan yang sudah dibentuk untuk di-bake di oven. Yang kedua ada ring mold, yang berfungsi untuk mencetak adonan supaya berbentuk bulat pada waktu proses pembakaran. Yang ketiga ada karta toast, yang berfungsi untuk mencetak roti-roti tawar dan semacamnya. Dan masih banyak yang lainnya. Yang ketiga ada decorating equipment yang diartikan sebagai alat yang dibutuhkan untuk menghias. Yang jenisnya ada plain pastry cutter yang berfungsi untuk memotong adonan, biskuit, coklat, dan lain-lain. Yang kedua ada pastry cutting wheel yang berfungsi untuk memotong kue, pastry, puff, dan lain-lain. Yang ketiga ada serret pastry scarbar yang berfungsi untuk menghias kue, khususnya untuk sisi-sisinya. Yang keempat ada pastry tips yang berfungsi untuk menghias cake supaya berbentuk sesuai dengan ukuran dan hiasan lubang pipa. Dan masih banyak yang lainnya. Yang keempat ada measuring equipment yang diartikan sebagai alat untuk kebutuhan penimbangan, pengukuran, dan lain-lain. Jenisnya ada water jug yang berfungsi untuk mengukur kebutuhan cairan tanpa timbangan, misalnya air, susu, minyak, dan lain-lain. Yang kedua ada latch yang berfungsi untuk mengambil dan mengukur cairan bagi penyajian dan pengawasan porsi. Yang ketiga ada ice cream scoop yang berfungsi sebagai pemorsi takaran untuk es krim dan liquid adonan. Yang keempat ada termometer yang berfungsi untuk sebagai alat pengukur suhu. Yang kelima ada supporting equipment, diartikan sebagai perlengkapan support yang mana alat ini berguna untuk mendukung semua kebutuhan untuk pembuatan patisserie dan roti. Jenisnya ada saucepan yang berfungsi untuk memasak macam-macam saus, sirup, dan lain-lain. Yang kedua ada cake shop
cake shuffle yang berfungsi untuk meratakan dan mengangkat cake. Yang ketiga ada skimmer yang berfungsi untuk menyaring atau mengangkat busa dari cairan seperti campuran es krim, krim karamel, dan saus. Yang keempat ada balloon whisk yang berfungsi untuk mengaduk atau mencampur secara manual dari bahan liquid. Yang kelima ada grater yang berfungsi untuk memarut bahan seperti cheese dan lain-lain. Yang keenam ada chopping board yang berfungsi untuk alas pada waktu memotong bahan dan lain-lain. Yang keenam ada medium dan heavy equipment. Diartikan sebagai perlengkapan mesin untuk menunjang produksi bakery maupun pastry. Contoh alatnya sebagai berikut. Satu ada blender yang berfungsi sebagai menghancurkan bahan hingga menjadi halus atau sedikit kasar. Yang kedua ada fryer yang berfungsi sebagai alat penggorengan. Yang ketiga ada ice cream machine yang digunakan untuk membuat es krim dan sejenisnya. Yang keempat ada scale yang berfungsi sebagai alat untuk menimbang supaya sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Yang kelima ada oven yang digunakan untuk membakar berbagai jenis adonan yang sudah siap untuk di-bake. Yang keenam ada working table digunakan untuk mempersiapkan makanan dan merupakan tempat untuk kerja. Yang ketujuh ada dough mixer yang digunakan untuk mencampur adonan dengan jumlah yang relatif banyak. Yang kedelapan ada chiller yang digunakan untuk menyimpan bahan atau produk yang membutuhkan suhu dingin pada kisaran 2-10 Celcius. Yang kedelapan ada freezer yang digunakan untuk menyimpan bahan atau produk yang membutuhkan suhu dingin pada kisaran di bawah 0 derajat Celcius. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Suci. Materi selanjutnya mengenai laporan observasi, bahan dan alat pengolahan akan disampaikan oleh Yuli. Kepada Yuli dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu laporan observasi yang diadakan di Viantikek. Kami melakukan observasi dengan satu toko kue yang berada di dekat rumah kami, yaitu di Lubuk Jantan, Mintobo Utara, Tanah Datar, Sumatera Barat, pada Jumat 27 Agustus 2021. Viantikek sudah berdiri sejak 3 tahun yang lalu, yaitu tepatnya pada tahun 2018. Jenis kue yang ditawarkan sangat beragam, di antaranya cake atau bolu, brownies kukus, brownies panggang, brownies lumer, kue ulang tahun, kue pengantin, dan snack. Identifikasi bahan dan alat patisserie berdasarkan hasil observasi. Yang pertama, bahan patisserie. Ada mentega, gula pasir, telur, tepung terigu, coklat bubuk, cake emulsifier, pasta vanila, baking powder, vanili, susu, tepung maizena, topping kering, dan minyak. Alat patisserie dan fungsinya: oven untuk memanggang adonan, mixer untuk mengaduk adonan, loyang untuk penampung adonan, ayakan atau saringan untuk menyaring bahan bubuk, spatula kue untuk meratakan adonan, kertas roti untuk meratakan adonan, kuas untuk mendekor kue, gelas takar untuk menakar bahan cair, parutan untuk memarut bahan, dan timbangan untuk menakar bahan. Pemeliharaan alat patisserie. Yang pertama, membersihkan mangkok bekas adonan dengan air panas. Kedua, rendam wadah food processor dengan baking soda dan dicampur air panas. 3. Hindari mencuci loyang bekas kue dengan sabun. 4. Membersihkan cetakan kue dengan sabun. 5. Membersihkan rak oven. 6. Mengeringkan alat-alat yang telah dicuci dan dibersihkan. 7. Letakkan pada tempatnya masing-masing. Kesimpulan dari hasil observasi kami adalah di Viantikek berdiri 3 tahun. Jenis kue yang dijual diantaranya cake atau bolu, brownies kukus, brownies panggang, brownies lumer, kue ulang tahun, kue pengantin, dan snack. Omset yang didapatkan tidak menentu. Biasanya omset akan meningkat pada hari libur dan akhir pekan.
yang bisa mencapai 800.000 per hari. Harga jualnya bervariasi, mulai dari 50.000 sampai 150.000, sesuai dengan pesanan pelanggan. Defenty Cake mulai beroperasi pada pukul 8 sampai pukul 6. Kerugian yang dialami oleh Defenty Cake biasanya kue-kue yang sudah dibuat oleh pemilik tidak habis terjual dan sudah lewat tanggal kadaluarsa dan harus dibuang. Oleh karena itu, untuk kue brownies, umumnya orang akan memesannya terlebih dahulu, selanjutnya akan diproses oleh penjual. Proses pembelian di Defenty Cake adalah secara online dan offline. Offline pembeli bisa langsung datang ke toko dan memesannya, sedangkan online pelanggan hanya perlu memesan pada nomor telepon yang sudah disediakan. Setelah itu, penjual akan memproses pesanan tersebut. Strategi pemasaran yang dilakukan oleh pemilik adalah melakukan promosi di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan membuat papan nama agar bisa dibaca semua orang. Untuk sarannya, yang pertama, pemerintah setempat harus mendukung usaha Defenty Cake dengan cara memberikan bantuan berupa modal supaya UMKM bisa maju dan berkembang. Yang kedua, usaha Defenty Cake bisa mencoba promosi lewat marketplace seperti Shopee atau Tokopedia. Ya, sekian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Yuli. Dengan berakhirnya penyampaian materi terakhir disampaikan oleh Yuli tadi, maka berakhir pula presentasi kami dari kelompok 4 pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, dan saya selaku moderator mohon maaf untuk segala kekurangan dan juga kesalahan yang mungkin terjadi selama presentasi berlangsung. Kami dari kelompok 4 undur diri. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.